Salam sejahtera bagimu saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar saudara-saudaraku? Hari ini kita sudah sampai pada Minggu Pentakosta. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ke tengah-tengah kehidupan umat percaya kepada para murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Inilah sukacita kita hari ini. Saya katakan sukacita karena dengan turunnya Roh Kudus, saudaraku, ini adalah awal dari pertumbuhan, perkembangan gereja di seluruh dunia ini. Dengan Roh Pentakosta, para murid-murid berkumpul, berdoa, bersatu di dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Dan itu berkembang bukan hanya secara lokal, tetapi menyebar secara global, saudaraku. Dunia umat percaya merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, saudaraku. Veni Creator Spiritus, datanglah Roh kehidupan, baharuilah kehidupan kami. Barangkali inilah yang menjadi pesan dalam konteks kita merayakan turunnya Roh Kudus pada hari ini. Membaharui kehidupan. Banyak hal yang harus dibaharui dalam kehidupan ini. Dan kita akan dimampukan membaharui hidup kita ketika Roh Tuhan ada pada diri kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, baharuilah kehidupan kami. Ibarat tanah yang kering, ibarat tanah yang keras, gersang dan tandus. Ketika musim kemarau datang, tidak ada yang bisa untuk melunakkannya, untuk menyatukan kembali, kecuali hujan yang turun. Hujan itu berfungsi membasahi tanah yang kering, menyatukan kembali tanah yang retak itu. Dan melalui air hujan itu, saudaraku, tanah akan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Di sana ada kehidupan, saudaraku. Demikianlah juga kehidupan kita, saudaraku. Tanpa Roh Kudus itu sendiri, hidup kita akan tandus. Tanpa Roh Kudus itu, saudaraku, hidup kita kering, retak, dan keras. Syukur kepada Tuhan, keadaan ini tidak dibiarkan begitu saja. Di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan mengutus Roh-Nya kepada kita, supaya hati kita yang keras itu menjadi lunak. Hidup kita yang gersang itu menjadi ada pertumbuhan kehidupan. Hidup kita di dalam banyak hal dinamika diberikan kemampuan mengatasinya. Tidak ada kuasa lain yang melakukan itu selain daripada Kristus itu, saudaraku, di dalam Roh-Nya yang diutus untuk kita, saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Nas khotbah kita di hari ini, Yohanes sangat jelas menyampaikan sebuah pesan bahwa Roh penghibur itu diutus oleh Bapa kepada kita. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan dalam kehidupan ini dengan sendiri. Tetapi Tuhan mengutusnya Roh penghibur, Parakletos, penolong. Dialah yang memampukan. Dialah yang memberikan kita daya, kekuatan untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Salah satu pekerjaan Roh penghibur, Roh kehidupan itu, Roh Kudus itu, saudaraku, Yohanes mengatakan bahwa ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kemudian, saudaraku, akan memberikan kebenaran
dan penghakiman. Akan dosa yang dimaksud saudaraku adalah karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Itu adalah dosa. Jadi dosa itu bukan hanya kita karena melakukan atau berbuat jahat, mencuri dan segala sesuatunya. Bukan hanya di sekitar itu dosa. Tetapi dosa yang dimaksud ketika kita tidak mempercayai Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita tidak percaya, dunia ini tidak percaya. Tetapi di sanalah Tuhan saudaraku melalui Roh Kudus itu menginsafkan, memberikan kita pencerahan, memberikan kita sebuah pengharapan, penglihatan bahwa luar biasa Roh Kudus mengubahkan kita, membaharui hidup kita dari kemanusiaan kita yang berdosa, yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus hati kita diubahkan menjadi percaya, sehingga apa saudaraku, kehidupan ada di dalam diri kita. Sehingga apa saudaraku, ada keselamatan bagi kita saudaraku, karena Roh itulah yang memampukan kita untuk menerima kehidupan seperti itu, menginsafkan kita akan dosa saudaraku. Dan selanjutnya dikatakan akan kebenaran. Apa kebenaran yang dimaksud saudaraku? Dikatakan, aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudaraku, bahwa sesungguhnya Allah di dalam keilahiannya menyatu dengan Bapa di dalam surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di dalam surga. Ini bukan persoalan tempat, tetapi ini persoalan status keilahian Allah yang harus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Allah menyatu di dalam Yesus Kristus, dan melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus menjadi satu kesatuan yang kita imani sebagai Allah Tritunggal saudaraku. Dia ada dan berada di dalam kehidupan ini. Kebenaran yang dimaksud itu saudaraku ialah Yesus Kristus yang sungguh-sungguh adalah anak Allah. Yesus Kristus saudaraku adalah sungguh-sungguh dipermuliakan oleh Bapa, dan melalui Bapa kita diberikan Roh Kudus itu saudaraku. Kemudian saudaraku akan penghakiman. Penghakiman yang dimaksud apa? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia ini telah dihukum. Kalau dikatakan dunia yang dimaksud di sini saudaraku, bukan hanya persoalan tempat, tetapi lebih banyak mengenai tentang tingkah laku manusia. Orang yang berbuat jahat. Orang yang jauh dari kehendak Tuhan. Orang yang hidup menurut dirinya sendiri. Itu orang yang jahat. Itulah dunia. Artinya di tengah-tengah kehidupan kita, kita berada di dalam satu bentuk kehidupan. Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang tidak percaya, tapi ada yang percaya kepada Allah. Kita semua hidup di sana, di tengah-tengah dunia. Tetapi ingatlah, melalui firman ini saudaraku dikatakan bahwa Allah akan menghakimi, dan penguasa-penguasa dunia ini akan dihakimi saudaraku, sebagaimana yang disampaikan dalam firman ini saudaraku. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tidak ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah yang berada di dalam kemuliaan, mengatasi segala kuasa yang lain. Kalau saya berkuasa sekarang, tapi masih ada kuasa yang lain yang lebih tinggi. Kalau saya memiliki kekuasaan yang luar biasa, tetapi ingat, masih ada kekuasaan yang lebih dahsyat. Dan itulah, dan kepadanya akan tunduk semua penguasa-penguasa. Dan itu telah dihakimi. Artinya apa? Allah tidak membiarkan kerajaan Allah itu gagal di dalam kehidupan dunia. Tetapi ini terus dilakukan dalam misi untuk menegakkan kerajaan Allah di dalam Roh Tuhan. Bahwa dialah satu-satunya Allah, penghakim yang adil kepada semua dunia ini saudaraku. Oleh karena itu, di Minggu Pentakosta ini, mari saudaraku kita bersuka cita. Mari saudaraku tersenyumlah. Mari saudaraku cerahlah. Mari ada pengharapan yang hidup bagi kita. Sekalipun kita masih menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan saat ini, persoalan, penderitaan, kesulitan kehidupan masih kita alami. Tetapi Roh Tuhan sudah diutus kepada kita. Dan dialah, Roh itulah yang menggerakkan hati kita semua, memberikan kita daya, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan
untuk menghadapi segala sesuatunya. Ya Roh Kudus, datanglah, baharuilah kehidupan kami. Veni Creator Spiritus, baharuilah kehidupan kami. Saudara-saudaraku, selamat Pentakosta bagimu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mengasihi kehidupan, kami bersuka cita untuk Roh Tuhan yang telah Tuhan utus kepada kehidupan kami. Kami melihat, kami merasa hidup kami gersang, tandus, kering, dan retak karena berbagai dinamika kehidupan yang kami hadapi. Namun saat ini, ketandusan hati kami, kekerasan hati kami, Tuhan ubahkan menjadi hati yang penuh syukur dan semangat yang membaharui kehidupan, hidup di dalam pengharapan, sehingga dengan Roh Kudus ini kami dapat berjalan dan berjalan, menjalani kehidupan kami ke depan. Fokus kami adalah Tuhan dan hidup kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah. Berkatilah kehidupan umat-Mu, berkatilah kehidupan bangsa ini, berkatilah kehidupan dunia ini yang masih menghadapi penderitaan akibat COVID-19. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus kami dimenangkan, dengan kuasa Roh Kudus kami berpengharapan bahwa hidup kami dan masa depan kami ada di dalam Tuhan. Dan masa depan itu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera. Terima kasih, berkatilah kami. Datanglah Roh Kudus, baharuilah kehidupan kami. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, di Minggu Pentakosta ini, mari semangatlah. Mari lakukanlah aktivitas dan selamat Pentakosta untuk kita semua. Horasma.